orang yang cinta sama dunia, dia tidak akan meninggalkan dunia. Ngobatin kecintaan kepada dunia ini dengan dididik jiwa kita ini bahwa engkau akan meninggalkan dunia. Contoh, ketika seorang cinta dengan mobilnya, lalu dikatakan kepada dia, mobilmu nih bentar lagi akan terbakar. Engkau akan pergi meninggalkan mobilmu. Oh gitu, di sana ada mobil yang lebih bagus, kata dia. Ya udah, aku akan cari mobil yang lebih bagus. Di sini Nabi SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa? Kematian. Antum lihat orang yang punya jet pribadi ketika dia mati, dibawa kemana jet pribadinya? Ditinggal. Ketika dia punya villa, akan dibawa kemana villanya ketika dia mati? Ditinggal. Makanya cara kita menekan kecintaan kepada dunia adalah dengan mengingat kematian. Ada seorang sahabat ini yang suka banget sama kuda, jemaah. Cinta sekali sama kuda. Dari kecintaan dia kepada kuda, dia datang kepada Rasul SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, afil jannati faras. Wahai Rasulullah, di surga ada enggak kuda? Dia sudah mulai berpikir. Dia tahu yang di dunia akan ditinggal. Cuma dia sayang sama kuda. Apa kata Nabi SAW? Idza udkhiltal jannah utita bi farasin hamra. Kalau engkau dimasukkan ke surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda. Warnanya merah. Min yaqutatin hamra. Terbuat dari permata yang berwarna merah. Kita tahu permata dipakai di cincin, mungkin dipakai di kalung. Ini kudanya dari permata merah. Laha janahan. Dia punya dua sayap. Terbang bersamamu kemanapun kau mau. Subhanallah. Jadi kita ingatkan diri kita, dunia akan ditinggalkan. Dan di situ ada gantinya yang lebih baik. Kemudian yang membuat kita juga ambisi terhadap dunia itu akan berkurang. Ketika kita menziarahi orang-orang yang sakit. Berangkat ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang mungkin harus diamputasi kakinya. Antum akan bersyukur sama Allah, ya Allah, alhamdulillah nikmat Allah banyak buat ana. Ada orang-orang yang harus kehilangan kedua matanya. Di situ insya Allah kecintaan kepada dunia akan berkurang. Dan antum akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, jangan kumpul sama orang kaya. Kalau antumnya sama orang-orang kaya, nih emak-emak ya. Emak-emak tuh kalau habis berkunjung dari rumah sohibnya yang kaya. Apa yang terjadi bapak-bapak di rumah? Lain ceritanya. Sampai anak ingat seorang kawan di Medina. Lagi ngobrol, dia ngomong, aku mau ceraikan istri anak. Loh kenapa bang? Dia ngomong, anak kerja di sini jadi supir, kata dia. Istri anak telepon, cerita bahwasanya dia baru saja dari vilanya fulan, dia baru beli villa 1,5 M, ini itu, anak jadi supir di sini. Artinya dia ketika kumpul sama orang-orang kaya, ambisi dunianya biasanya akan meningkat. Coba kumpulnya sama orang miskin. Di situ dia akan tenang hidupnya. Makanya bapak-bapak kalau ngelihat istrinya sudah mulai cerita ini itu urusan dunia, bawa ke kuburan. Biar ingat mati dia jamaah. Nah, atau bawa ke rumahnya orang miskin.
Bawa ke rumahnya orang miskin. Dan benar, benar, ana rasakan sendiri. Ketika ana dari rumahnya orang miskin, keluar rumah itu, selesai dunia ini jemaah. Tapi ketika kumpul sama orang kaya, antum lihat tasnya harganya sekian, ya, jamnya harganya sekian, handphonenya harganya sekian, mobilnya harganya sekian. Kan sekarang ada orang yang menilai orang itu dari penampilannya. Lihat abayanya, oh ini 4,5 juta. Tasnya sekian. Maka tolong ganti perkumpulan. Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Dzar, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi SAW agar cinta kepada orang-orang miskin. Itu cinta karena Allah. Kalau kita cinta sama orang miskin, cinta karena Allah. Kenapa? Nabi yang nyuruh kita cinta sama mereka. Engkau nggak dapat manfaat dari orang-orang miskin. Tapi kalau kita kumpul orang kaya, kita cari manfaat dari orang kaya. Ada sesuatu yang kita harapkan. Tapi kalau antum kumpul sama orang miskin, antum yang keluar fulus. Cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka. Dan kita tahu penataan kota di masa sekarang ini jemaah, itu membuat orang cinta dunia. Perumahan orang-orang kaya. Jadi orang kaya itu nggak pernah lihat orang miskin kadang-kala. Kemudian kuburan. Dulu, Anda nggak tahu di Gorontalo ini. Dulu itu banyak kuburan di pinggir jalan jemaah. Jadi orang kalau lihat ke pasar lewat kuburan jadi ingat mati gitu kan. Sekarang kuburan kadang-kala tempatnya jauh, nggak kelihatan. Sulit orang ziarah kubur. Itu di beberapa tempat ya. Bahkan ana tahu di kampung ana itu ada kuburan yang dipindah karena dijadikan bioskop. Lalu bioskop diganti pasar lagi ya. Maka jamaah rahimakumullah, itulah mungkin yang bisa membuat kita jadi tidak terlalu berambisi dengan dunia ini jamaah. Barakallahu fikum. Na'am.